Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kembali lagi dengan saya Beta Nur Yuliani dalam pembelajaran Fisika kelas 12 SMA bab listrik statis. Nah, kali ini kita akan membahas subbab yang kedua dan ketiga, yaitu mengenai kuat medan listrik dan hukum Gauss. Bagaimanakah pembahasannya? Yuk disimak! Yang pertama, kita akan membahas subbab yang kedua, yaitu mengenai kuat medan listrik. Untuk subbab yang kedua, ini ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian kuat medan listrik, kedua yaitu kuat medan listrik oleh muatan titik, dan yang terakhir yaitu kuat medan listrik oleh beberapa muatan. Nah, yang pertama yaitu pengertian kuat medan listrik. Apa sih yang dimaksud dengan kuat medan listrik itu? Jadi, kuat medan listrik merupakan suatu daerah yang mengalami gaya listrik atau gaya Coulomb di sekitar suatu muatan listrik yang satu terhadap muatan listrik yang lainnya. Nah, pada gambar dapat kita perhatikan, terdapat sebuah muatan positif dan muatan negatif dengan arah yang berbeda. Kenapa sih bisa begitu? Jadi, arah panah tersebut merupakan arah dari kuat medan listrik yang dimiliki oleh muatan tersebut. Untuk muatan positif memiliki arah panah menyebar atau menjauhi dari muatan. Sedangkan untuk muatan negatif, maka arah dari kuat medan listriknya yaitu menuju atau mendekati dari muatan negatif tersebut. Sehingga dapat dituliskan persamaan dari kuat medan listrik yaitu E sama dengan F dibagi dengan Q. Atau kuat medan listrik sama dengan gaya Coulomb dibagi dengan muatan. Nah, ingat ya adik-adik bahwa persamaan dari gaya Coulomb atau gaya listrik yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Persamaan tersebut dapat kita substitusikan kepada persamaan yang tadi sehingga menjadi E sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat, kemudian dibagi lagi dengan Q atau muatan. Maka jika disederhanakan akan menjadi persamaan akhir dari kuat medan listrik yaitu E sama dengan K dikali Q dibagi dengan R kuadrat. Nah, persamaan inilah yang sering kita gunakan untuk menyelesaikan yaitu persamaan kuat medan listrik. Untuk pokok bahasan yang kedua yaitu mengenai kuat medan listrik oleh muatan titik. Jadi, kuat medan listrik oleh muatan titik yaitu suatu daerah yang mengalami gaya listrik atau gaya Coulomb di sekitar suatu muatan listrik terhadap muatan titik. Nah, pada gambar terdapat sebuah muatan terhadap muatan titik yang terpisah sejauh R. Untuk muatan positif, maka kuat medan listrik yang dialami oleh muatan titik yaitu harus menjauhi dari muatan positif tersebut sehingga mengarah ke kanan. Jika muatan negatif, maka arah dari kuat medan listrik yang dialami oleh muatan titik harus mendekat atau menuju terhadap muatan negatif tersebut, maka akan mengarah ke kiri. Kemudian pada pokok bahasan yang ketiga yaitu mengenai kuat medan listrik oleh beberapa muatan. Nah adik-adik, jika pada pokok bahasan yang kedua kita membahas muatan titik yang dipengaruhi oleh satu muatan saja, sekarang kita akan membahas mengenai muatan titik yang dipengaruhi oleh beberapa muatan. Nah, perhatikan pada gambar, terdapat 2 buah muatan dan sebuah muatan titik yang berada di antara kedua muatan tersebut. Bagaimanakah kuat medan listrik yang dialami oleh muatan titik tersebut? Ya, yaitu kita harus meninjaunya dari satu persatu muatan listrik terlebih dahulu. Untuk muatan positif pada gambar pertama, yaitu arah dari kuat medan listrik yang dialami oleh muatan titik yaitu harus menjauhi dari muatan positif sehingga mengarah ke kanan. Sedangkan untuk muatan negatif yaitu harus menuju atau mendekati dari muatan negatif itu sendiri, maka akan mengarah juga ke kanan. Nah, sehingga dapat dituliskan persamaan dari kuat medan listriknya pada muatan titik yaitu E sama dengan E1 ditambah dengan E2. Dikarenakan kuat medan listrik merupakan besaran vektor, sehingga jika searah harus dijumlahkan. Nah, bagaimana jika untuk muatan yang sejenis, yaitu sama-sama positif atau sama-sama negatif? Sama halnya dengan yang tadi adik-adik, kita harus meninjaunya satu persatu muatan terlebih dahulu. Untuk yang sama-sama positif,
maka kita akan meninjau muatan positif yang pertama, maka arah dari kuat medan listrik yang dialami oleh muatan titik akan mengarah ke kanan karena akan menjauhi dari muatan positif yang pertama. Kemudian untuk muatan positif yang kedua, yaitu akan mengarah ke kiri karena akan menjauhi dari muatan positif yang kedua. Sehingga jika berlawanan dalam vektor harus dikurangkan. Maka dapat dituliskan persamaan kuat medan listriknya yaitu E sama dengan E1 dikurangi E2. Kenapa demikian? Karena E1 mengarah ke kanan sehingga bernilai positif, sedangkan E2 mengarah ke kiri, maka ia bernilai negatif. Jika untuk muatan yang sama-sama negatif, sama halnya dengan muatan positif tadi ya. Jika muatan positif harus menjauhi, maka muatan negatif harus mendekati. Kita tinjau untuk muatan negatif yang pertama, maka arah kuat medan listrik yang dialami oleh muatan titik tersebut yaitu akan mengarah ke kiri karena harus menuju atau mendekati dari muatan negatif yang pertama. Kemudian untuk muatan negatif yang kedua yaitu akan mengarah ke kanan karena akan mendekati muatan positif yang kedua. Jika dituliskan persamaan kuat medan listriknya yaitu E sama dengan E2 dikurangi E1. Ada contoh soal lagi nih adik-adik, yaitu terdapat dua buah muatan sebesar positif 30 mikrokolom dan negatif 20 mikrokolom yang terpisah sejauh 40 cm. Nah, jika titik P berada di tengah antara kedua muatan tersebut, bagaimana nih kuat medan listrik yang dialami oleh titik P tersebut? Mari kita simak pembahasan berikut ini. Pertama, yang harus kita lakukan yaitu menuliskan diketahui, yaitu Q1 sama dengan positif 30 mikrokolom disetarakan menjadi 30 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian Q2 yaitu minus 20 mikrokolom menjadi 20 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Kemudian jaraknya yaitu 40 cm. Karena titik P berada di tengah di antara kedua muatan, maka jaraknya terbagi menjadi 2. Oleh karena itu, jarak tersebut akan dibagi menjadi 2, yaitu 40 cm dibagi 2, sehingga menghasilkan 20 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Yang ditanyakan yaitu kuat medan listrik pada titik P atau E. Penyelesaiannya kita menggunakan persamaan kuat medan listrik yaitu K dikali Q per R kuadrat. Sehingga kita tinjau untuk E1 atau E pada muatan pertama yaitu K dikali Q1 per R kuadrat sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 30 dikali 10 pangkat minus 6 per 20 dikali 10 pangkat minus 2 sama dengan 6,75 dikali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Sedangkan E2 yaitu sama dengan K dikali Q2 per R kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 20 dikali 10 pangkat min 6 dibagi 20 dikali 10 pangkat minus 2 menghasilkan 4,5 dikali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Nah, karena searah, maka kuat medan listrik yang dialami oleh titik P ialah E sama dengan E1 ditambah dengan E2 sama dengan 6,75 dikali 10 pangkat 6 ditambah dengan 4,5 dikali 10 pangkat 6 menghasilkan yaitu 11,25 dikali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Selanjutnya kita akan membahas subbab yang ketiga yaitu mengenai hukum Gauss. Nah, untuk pokok bahasan yang pertama kita akan membahas mengenai garis gaya medan listrik. Apa sih yang dimaksud dengan garis gaya medan listrik itu? Jadi, garis gaya medan listrik merupakan suatu garis yang terdapat pada daerah yang mengalami suatu gaya listrik. Nah, ingat ya adik-adik bahwa garis gaya medan listrik ini akan selalu tersambung atau tidak pernah terputus. Kemudian, arahnya yaitu sesuai dengan arah dari kuat medan listrik tadi. Jika digambarkan yaitu untuk muatan yang tidak sejenis, yaitu gambarnya akan saling berhubungan dari muatan positif terhadap muatan negatif. Sedangkan untuk muatan yang sejenis yaitu sebagai berikut. Pokok bahasan yang kedua yaitu mengenai flux listrik. Flux listrik merupakan suatu jumlah dari garis gaya medan listrik
yang menembus suatu bidang. Nah, flux listrik sendiri dibagi menjadi dua nih adik-adik, yaitu saat menembus secara tegak lurus dan secara tidak tegak lurus. Jika secara tegak lurus, maka persamaan flux listrik yang dihasilkan ialah flux sama dengan E dikali A. Kemudian jika tidak tegak lurus, maka akan membentuk sebuah sudut. Sehingga persamaan flux listriknya yaitu dapat dituliskan flux sama dengan E dikali A dikali dengan cos theta. Dengan theta merupakan sudut antara garis dari kuat medan listrik terhadap garis normal bidang ya adik-adik. Perhatikan, jika sudut yang diketahui yaitu antara garis kuat medan terhadap bidang itu bukan merupakan theta ya adik-adik, perlu diingat. Nah, selain dua persamaan tersebut, persamaan flux listrik juga dapat dituliskan menjadi flux sama dengan sigma Q dibagi dengan epsilon nol atau sigma muatan dibagi dengan permitivitas bahan. Oke, kita lanjut pada pokok bahasan yang ketiga yaitu mengenai kuat medan listrik pada satu keping konduktor. Nah, pada gambar dapat kita perhatikan bahwa suatu bidang yang ditembus oleh kuat medan listrik berupa tabung atau silinder. Nah, pada tabung tersebut terdapat 3 luasan yang akan kita hitung, yaitu 2 luasan yang terdapat pada ujung tabung dan 1 luasan yang berada pada tengah tabung. Untuk 2 luasan yang berada pada ujung tabung karena segaris atau sejajar dengan kuat medan listrik, maka theta atau sudutnya yaitu bernilai 0 derajat. Sedangkan untuk luasan yang berada pada tengah tabung yaitu memiliki theta sebesar 90 derajat. Nah, sehingga flux listriknya dapat kita cari atau dapat kita tuliskan yaitu flux sama dengan E dikali A cos 0 ditambah dengan E dikali A cos 90 derajat ditambah dengan E dikali A cos 0 sama dengan yaitu E kali A ditambah 0 ditambah dengan E dikali A, sehingga menghasilkan yaitu flux listrik sama dengan 2EA. Kemudian untuk mencari kuat medan listriknya dengan menggunakan flux sama dengan flux, yaitu sigma Q per epsilon nol sama dengan 2EA. Jika dipindah ruas sehingga menjadi sigma Q per A sama dengan 2E dikali epsilon nol. Ingat bahwa Q per A merupakan rapat muatan, maka dapat diganti menjadi rapat muatan sama dengan 2E dikali epsilon nol. Maka persamaan dari kuat medan listrik pada satu keping konduktor yaitu E sama dengan rapat muatan dibagi dengan 2 epsilon nol. Kemudian pada pokok bahasan yang keempat kita akan membahas mengenai kuat medan listrik oleh keping sejajar. Nah, jika pada satu keping konduktor tadi disejajarkan, maka akan menjadi gambar seperti berikut. Nah, maka untuk keping sejajar, kuat medan listrik yang berada di luar keping akan bernilai 0. Kemudian yang dihitung hanyalah kuat medan listrik yang berada di antara dua keping sejajar tersebut. Nah, sama halnya dengan satu keping konduktor tadi adik-adik, bahwa kita harus mencari flux untuk mendapatkan kuat medan listriknya. Maka flux untuk keping sejajar yaitu sama dengan E dikali A. Kemudian untuk mencari kuat medan listriknya dengan flux sama dengan flux, yaitu sigma Q per epsilon nol sama dengan E dikali A. Dipindah ruas menjadi sigma Q per A sama dengan E dikali epsilon nol. Ingat bahwa Q per A merupakan rapat muatan sehingga dapat dituliskan yaitu rapat muatan sama dengan E dikali epsilon nol. Sehingga persamaan akhir dari kuat medan listrik pada keping sejajar yaitu dapat dituliskan E sama dengan rapat muatan dibagi dengan epsilon nol. Dan untuk pokok bahasan yang terakhir yaitu mengenai kuat medan listrik pada bola berongga. Nah, pada bola berongga kita bagi jadi 3 bagian, yaitu dapat pada dalam bola, kemudian di permukaan bola, dan di luar bola. Nah, untuk di dalam bola, kuat medan listriknya akan bernilai 0. Kenapa demikian? Karena suatu muatan-muatan yang berada di dalam bola yang sejenis akan saling tolak-menolak sehingga muatan tersebut akan saling berjauhan sehingga muatan akan terdapat pada permukaan bola. Nah, kemudian untuk permukaan bola, karena jarak sama dengan jari-jari atau R besar,
Sehingga persamaan kuat medan listriknya yaitu E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Sedangkan untuk yang di luar bola, karena jarak atau R kecil lebih besar dibandingkan jari-jari atau R besar, maka persamaan dari kuat medan listriknya menggunakan E sama dengan K dikali Q per R kecil kuadrat. Nah, untuk lebih memahami materi kali ini, kalian dapat mengerjakan sebuah latihan soal berikut nih. Oke adik-adik, sampai di sini dulu pembelajaran fisika kali ini. Jangan lupa tetap selalu semangat belajar dan tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam fisika.